Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup transaksi dalam perusahaan manufaktur. Sebelum memulai pembahasan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok tidak sayang-sayang. Perkenalkan, saya Anis Diantari dengan NIM 22803241010, di mana video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas media pembelajaran akuntansi. Baik, jadi dalam video kali ini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pengertian transaksi. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis transaksi perusahaan manufaktur. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga adalah alat bukti transaksi. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian dari transaksi itu sendiri. Ada beberapa ahli yang menyatakan atau mengemukakan pengertian tentang transaksi. Yang pertama adalah Azhar Susanto. Beliau mengatakan bahwa transaksi adalah peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Kemudian, untuk ahli selanjutnya adalah Indra Bastian. Beliau mengemukakan bahwa pengertian dari transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, yang saling menguntungkan dengan data atau bukti atau dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah mulainya pencatatan. Dan untuk ahli yang ketiga, menurut Mursyidi, bahwa pengertian dari transaksi adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis, tidak hanya jual beli, pembayaran, dan penerimaan uang, namun juga akibat adanya kehilangan, kebakaran, arus, dan juga peristiwa lain yang dapat dinilai dari uang. Maka dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian tadi bahwa transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, kemudian membeli barang, membayar utang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah tadi dibahas mengenai pengertian dari transaksi, kemudian ada jenis-jenis transaksi dari perusahaan manufaktur. Secara umum, aktivitas transaksi yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua, yakni adalah transaksi internal dan transaksi eksternal. Oke, untuk transaksi internal adalah suatu jenis transaksi yang melibatkan berbagai divisi di dalam suatu perusahaan yang menghasilkan perubahan posisi keuangan dalam bagian perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah transaksi eksternal. Jadi transaksi eksternal ini adalah suatu jenis transaksi yang melibatkan berbagai pihak dari luar perusahaan dan membuat perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan. Setelah tadi dikenalkan mengenai jenis transaksi, yakni ada transaksi internal dan transaksi eksternal. Selanjutnya kita akan mengetahui contoh dari transaksi internal dan juga eksternal. Yang pertama adalah contoh dari transaksi internal. Yang pertama adalah memo dari atasan kepada seorang yang diberikan perintah. Yang kedua adalah perubahan nilai harta kekayaan karena terjadi penyusutan. Dan yang ketiga adalah penggunaan perlengkapan kantor oleh setiap divisi. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh transaksi eksternal. Yang pertama adalah transaksi penjualan dengan perusahaan lain. Yang kedua adalah transaksi pembelian dengan perusahaan lain. Yang ketiga adalah pembayaran utang piutang.
Kemudian untuk pembahasan yang ketiga adalah alat bukti transaksi, di mana dalam aktivitas transaksi harus disertai dengan alat bukti transaksi sehingga nantinya transaksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bukti transaksi ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal adalah bukti pencatatan suatu kegiatan di dalam perusahaan. Pada umumnya, bukti transaksi berupa memo internal dari seorang atasan kepada pegawai. Dan bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi dengan pihak lain di luar perusahaan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari bukti transaksi eksternal. Yang pertama adalah faktur, di mana faktur itu adalah perhitungan penjualan dengan perhitungan pembayaran secara kredit yang dibuat oleh penjual kepada pembeli. Yang selanjutnya adalah kwitansi, di mana kwitansi ini adalah alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima, lalu diserahkan ke yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Kemudian ada nota debit, di mana nota debit ini adalah bukti transaksi pengambilan barang yang sudah dibeli atau retur pembelian yang dibuat oleh pihak pembeli. Kemudian ada cek, di mana cek ini adalah suatu surat atau warakat yang berisi dokumen tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut ini membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Ada juga rekening koran, di mana rekening koran ini adalah ringkasan transaksi keuangan yang telah terjadi pada periode tertentu pada rekening bank yang dimiliki oleh individu atau perusahaan di lembaga keuangan. Kemudian dikenal juga yang namanya biliet giro, di mana biliet giro ini adalah surat perintah kepada bank penyimpan dana guna memindahkan dana dalam jumlah tertentu ke rekening lain yang tertulis dalam dokumen biliet giro. Kemudian ada juga nih bukti setoran bank, di mana bukti setoran bank ini adalah setiap slip setoran uang yang telah disediakan oleh pihak bank dan berfungsi sebagai alat bukti bahwa nasabah telah melakukan penyetoran uang ke rekening tertentu. Dan contoh bukti transaksi eksternal yang terakhir adalah memorandum, di mana memorandum adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pemimpin perusahaan atau perusahaan itu sendiri dan umumnya terjadi pada akhir periode seperti memo untuk mencatat gaji pegawai yang masih harus dibayar. Sekian tadi sedikit pembahasan mengenai ruang lingkup transaksi dalam perusahaan manufaktur. Banyak salah kata, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.